Baik, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya, agar nanti selama kita belajar, prosesnya lancar, terus nanti ilmunya berkah, menjadi kebaikan bagi kita semua. Yuk, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Biasanya kalau pertemuan pertama di kelas kan kita harus kenalan gitu ya Mbak ya Mas ya. Tapi untuk saat ini kita sangat terbatas untuk kenalan karena jam ketemuan kita pun dibatasi hanya 40 menit. Jadi nanti untuk kenalannya bisa di kemudian hari. Mungkin sekarang kita hanya absensi dulu gitu ya, sambil sedikit-sedikit kenal gitu. Semoga nanti saya juga bisa hafal nama anak-anak yang di sini. Karena nggak sempat ketemu itu loh, jadi agak kendala dikit untuk proses menghafalkan anak. Cek dulu kehadirannya. Adinda ada? Saya, Mister. Oke. Afrianto? Hadir, Mister. Aiman? Hai, Mister. Alfi? Saya, Mister. Aprita? Saya, Mister. Bella? Saya, Mister. Calvin? Saya, Mister. Cantika? Hadir, Mister. Devi Kalista? Hadir, Mister. Dewanti? Dewanti? Belum. Elvara Sevata? Hadir, Mister. Oke. Faiza? Hadir, Mister. Faiza Alia ya? Iya. Oke, Faiza Maharani? Saya, Mister. Gale? Saya, Mister. Gladys? Saya, Mister. Kasha? Saya, Mister. Muhammad Abian? Hadir, Mister. Muhammad Aldis? Hadir, Mister. Muhammad Irfan? Hadir, Mister. Nazira? Saya, Mister. Nathan? Hadir. Naufal? Hadir, Mister. Raditya? Saya, Mister. Randika? Hadir, Mister. Rifki? Hadir, Mister. Salman? Hadir, Mister. Oke. Cecilia? Hadir, Mister. Tiara? Hadir, Mister. Widya? Widya? Belum. Yasmin? Hadir, Mister. Yoga? Hadir, Mister. Satria? Hadir, Mister. Oke. Widya belum ya? Sama Dewanti. Oke, sambil kita tunggu. Oh, ini Dewanti sudah masuk, masih nunggu di ruang. Bentar. Sudah masuk. Tinggal satu, Widya. Nanti sambil kita tunggu ya untuk Widya. Baik, itu untuk perkenalan sementara. Tapi sampean kan belum kenal dengan saya ya. Sebelumnya kan baru ketemu sama sekali waktu di MPLS pun. Kemarin sempat dampingi saya di kelas 10.3 dan 10.4. Tapi 1 belum. Karena harusnya saya bertugas di hari Jumat dan hari Kamis, namun saya berhalangan terus digantikan dengan yang lain. Untuk motivasi itu diganti sama Mr. Hadi. Terus yang untuk hari Jumat nggak tahu saya diganti dengan siapa gitu ya. Karena ada kepentingan lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Baik, untuk kali ini saya ingin memperkenalkan nama saya dulu ya. Coba saya share screen dulu bentar. Saya share screen dulu. Nah, bentar. Ini masih bekerja. Bisa ditampil di layarnya anak-anak semuanya.
Bisa ya? Alhamdulillah. Ini Bisa, adalah Mister. nama saya. Kemudian profil singkatnya seperti ini. Ini data diri saya. Tinggal saya dipakis. Terus ini untuk akun-akun medsos saya. Nanti kemungkinan kita akan paling banyak berinteraksi menggunakan ini di YouTube sama di WA. Karena nanti targetnya selain pembelajaran via Zoom, kita juga ada pembelajaran menggunakan streaming YouTube untuk menutup kekurangan materi. Apa saya lakukan? Karena kita itu kan ketemunya cuma 40 menit. Padahal untuk materi kimia adalah materi yang baru bagi anak-anak. Karena waktu SMP tidak semuanya pernah belajar kimia. Karena sekilas saja masuk di IPA. Ada fisika, ada biologi. Nah, kimianya kadang disentuh, kadang enggak gitu ya sama gurunya di SMP. Nah, untuk menutup itu semua, nanti kita akan banyak berinteraksi menggunakan di YouTube. Kita buat streaming nanti. Terus, ini profil singkat saya, nggak usah ya, ini terpanjang lah. Selain sebagai guru, saya juga aktif menulis. Ini adalah karya-karya yang sudah saya hasilkan. Untuk yang buku ini, sejak saya terbitkan sampai sekarang sudah lumayan terjualnya. Kalau ini dipakai di sekolah, ini juga di sekolah. Yang di bawah ini juga di sekolah. Ini dijual umum, ini dijual umum, dijual umum. Ada 6 buku yang sudah terbit secara nasional, alhamdulillah. Kemudian karya-karya yang di YouTube online itu banyak sekali yang nanti bisa kalian kunjungi lah. Iya, untuk channel YouTube saya. Kalau karya lain juga banyak percobaan dan sebagainya yang sudah saya upload di sana. Nah, itu sekilas untuk perkenalan dengan gurunya, guru kimia. Nanti bisa manggil saya Mr. Das atau Pak Das, itu Pak Wawan sama aja ya, karena teman-teman biasanya manggil itu. Sudah gabung di Google Classroom saya semuanya? Belum? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Nah, nanti di Google Classroom untuk kimia kelas 10 itu sudah saya upload materi yang pertama. Kemudian juga ada latihan soalnya atau tugas yang harus diselesaikan hari ini. Tapi materi hari ini sangat sederhana, sangat singkat karena kita hanya sebatas perkenalan awal ya. Kalau di modul itu saya tulis sebagai perkenalan dengan ilmu kimia. Nah, kimia itu apa? Nanti anak-anak bisa baca di sini. Sebenarnya kimia itu yang paling penting itu di sini. Ini ya. Sampai di sini. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat dari suatu zat, dari skala atom hingga skala molekul hingga skala besarnya. Kemudian kita juga mempelajari masalah energi, perubahan, dan sebagainya. Nah, nanti untuk detailnya bisa dibaca sendiri di modul. Ini sederhana. Nah, kajian utama di kimia, nanti anak-anak juga bisa ini, scan barcode-nya. Kalau ingin lihat video, konsep-konsep terkait dengan kimia, yang dipelajari itu ini. SMP sudah ada yang kenal ini? Ada materi atau zat, itu dikelompokkan menjadi 2 bagian ya. Ada zat tunggal, ada campuran. Kalau zat tunggal itu nanti ada unsur, ada senyawa. Kalau campuran ada 3 jenis, ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Untuk di kelas 10 nanti kita belajar ini, unsur dan senyawa dulu. Setelah ini paham, kita belajar ke larutan. Di kelas 11 kita belajar koloid dan suspensi. Nah, itu nanti berpikir di kimia itu begitu, sangat mudah. Dan kedudukan dengan ilmu yang lain itu sebanding. Kimia, di dalamnya ada biologinya. Kimia, di dalamnya ada matematikanya. Ada fisikanya. Dan lain-lain. Jadi nanti kalau kompleks sekali di mata pelajaran kimia itu. Dan sampai sekarang ilmu yang terus berkembang di antara semua ilmu IPA itu hanya ilmu kimia. Kalau fisika itu sekarang berkembangnya ke arah kuantum. Tapi kalau di kimia itu bergeraknya sekarang ke ukuran nanoteknologi. Jadi berkembangnya nanoteknologi itu akibat sumbangsi dari ilmu kimia. Bagaimana bisa berkembang? Nanti karena adanya ini, adanya unsur, adanya senyawa, terus adanya campuran. Nah,
gitu. Nanti bisa dibaca sekilas saja materinya. Nah, kalau amanah dari pemerintah saat mengajarkan kimia di kelas 10 pertemuan pertama itu adalah masih terfokus di masalah coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini ya. Karena apa? Anak-anak SMA itu adalah anak-anak transisi dari SMP menuju SMA awal yang harus dibimbing banyak, terutama terkait dengan penanganan atau proses agar terhindar dari penularan COVID-19. Lah nanti salah satu tugas yang ada di tugas 1 itu adalah mengenai itu. Apa tugasnya? Yang pertama, bagaimana COVID itu ditemukan, itu kan harus melalui metode atau kajian ilmiah gitu ya. Ditemukan pertama di mana, terus tingkat penyebarannya bagaimana, terus bahayanya bagaimana, itu semua dikaji menggunakan metode ilmiah. Nah, terus agar kita bisa terhindar dari COVID, itu apa yang dilakukan? Nah, itu nanti bisa banyak hal yang dilakukan. Mungkin di setiap rumah juga sudah ada upaya-upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Ada yang di rumahnya masang poster-poster gitu mungkin di depan rumahnya, misalkan sebelum masuk cuci tangan dan sebagainya, ada? Kalau nggak di rumah, misalkan di sekitar perumahannya, di kampungnya, mungkin di tembok-tembok itu sudah banyak ditempeli gitu ya sama Ada. tugas di desa, di kelurahan, atau yang lainnya, pasti ditempeli stiker-stiker atau poster-poster yang berhubungan dengan bahaya, termasuk bagaimana pencegahan. Dan nanti salah satu tugasnya adalah memfoto itu, memfoto poster yang ada di rumah atau di sekitar rumah aja. Nanti diupload di tugas. Jadi sederhana sekali. Selain itu, nanti juga dikenalkan lab. Nah, labnya itu nanti kan kita tidak bisa praktek langsung ya. Nanti ya anak-anak prakteknya bisa di rumah menggunakan alat-alat yang sederhana. Karena kimia itu bisa kita uji praktikumnya tidak harus di lab beneran, tapi juga bisa ada di rumah cara mengerjakannya. Bahannya bagaimana? Bahannya yang sederhana. Ada yang punya soda kue kan di rumah, ada yang punya cuka kan, nah itu bisa digunakan sebagai bahan untuk percobaan kimia. Nah, sederhana sekali. Ini nanti kita eksplorasi lebih lanjut lagi. Ini nggak begitu penting. Nah, ini nanti saya kenalkan juga kalau kita sudah ada di sekolah. Saya yakin anak-anak itu pernah mengenal bahan-bahan kimia, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah SMP dulu ya. Karena kita tidak mungkin bisa lepas dari ilmu kimia. Sebentar, kayaknya ada yang masuk ini. Badan kita... Bisa, suaranya nggak dengar. Nggak dengar? Iya, Mister, kecil suaranya. Kecil sekali. Sangat kecil. Nggak dengar, Mister. Sangat kecil. Oh, Iya. ini saya kan memakai 2 perangkat ya. Bentar, sambil diatur dulu. Bagaimana? Sudah masuk suaranya? Sudah. Alhamdulillah. Ini saya gunakan 2 perangkat, Mbak. Sama aja, Laptop sama HP. Laptop saya itu terkendala di speaker, jadi tidak bisa menggunakan speaker langsung. Jadi untuk ngomongnya saya menggunakan HP, tapi untuk tampilannya menggunakan laptop. Jadi berusaha dengan 2 alat ini mungkin bisa berlangsung di pembelajaran. Udah jelas ya sekarang ya? Ya, Mister. Oke, alhamdulillah. Baik, dilanjutkan. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai ini. Baik. Kita itu tidak pernah lepas dari ilmu kimia, tidak pernah lepas dari bahan kimia. Kenapa? Karena dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu pasti selalu berhubungan dengan bahan kimia. Lah, bahan kimia itu ada 2 kategori, ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Tubuh kita itu adalah bahan kimia. Di dalam tubuh kita
juga ada bahan kimia. Misalnya apa? Tubuh kita kan terbentuk dari daging ya. Daging itu adalah serat dari glikogen. Nah, glikogen itu sudah bahan kimia. Kita minum air juga bahan kimia. Kita bernafas pakai apa? Oksigen. Oksigen itu juga bahan kimia. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya. Terus ada juga bahan kimia yang berbahaya, yang tidak boleh berinteraksi langsung dengan tubuh kita. Misalnya apa? Yang punya mobil atau punya motor pasti ada akinya ya, terutama yang aki basah. Apa sih isi bahan kimia di aki itu? Itu adalah asam sulfat. Asam sulfat itu sifatnya korosif. Kalau korosif berarti tidak boleh bersentuhan dengan kulit. Nanti kalau kena kulit itu bisa luka dan sebagainya. Nah, nanti akan ada ilmunya bagaimana cara menangani bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi intinya apa? Kita tidak akan pernah lepas yang namanya dari bahan kimia. Karena tubuh kita sendiri juga terbentuk dari bahan-bahan kimia. Nah, bahan kimia itu nanti ukurannya ada beberapa, mulai dari atom hingga suatu campuran, kayak yang materi di awal tadi gitu ya. Bagian terkecil dari glikogen itu nanti ada glukosanya. Bagian terdiri dari glukosa nanti ada atom karbon, ada atom hidrogen, ada atom oksigen. Jadi selalu kayak begitu. Oke, ada pertanyaankah sampai di sini? Enggak ada? Enggak ada. Oke. Sebenarnya pertemuan pertama kalau kelas itu berlangsung secara offline itu kita langsung praktek, Mbak, rencananya Mas ya. Praktek apa? Karena kita masih di masa-masa pandemi, untuk menjaga apa ya, biar tubuh kita selalu bersih dan steril dari kuman dan virus atau bakteri yang lainnya, itu biasanya kan kita memerlukan desinfektan dan hand sanitizer gitu ya. Nah, target saya itu sebenarnya kita ketemu pertama langsung praktek membuat itu. Membuat hand sanitizer sendiri, membuat desinfektan sendiri. Caranya sangat mudah, sangat gampang. Jadi insya Allah setiap anak langsung bisa membuat itu dan bisa digunakan di rumah. Untuk desinfektan, mau tak kasih tahu bahannya, nanti bisa buat sendiri di rumah. Boleh ya? Yang diperlukan adalah 1 liter pemutih baju. Terus 1 liter karbol. Karbol itu yang dipakai untuk ngepel. 2 bahan itu dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 33 liter. Nah, itu sudah bisa dipakai sebagai desinfektan. Boleh untuk nyemprot dinding, boleh untuk nyemprot pagar atau untuk ngepel. Tapi baunya agak tidak enak, bau dari pemutihnya itu agak tajam, gitu ya. Itu kalau yang desinfektan. Kalau hand sanitizer, saya sudah memproduksi, ini luar biasa kemarin permintaannya. Ada yang minta sampai 50 liter, ada yang minta sampai 30 liter gitu, hand sanitizer itu. Saya buat sendiri, bahannya mudah didapat. Kita membuatnya bisa 2 jenis, ada yang gel, ada yang spray atau cair. Bahannya sama, alkohol 96%, ditambah dengan gliserin, ditambah dengan peroksida. Itu saja untuk yang cair. Lah, perbandingannya berapa? Kalau kita mau membuat 1 liter hand sanitizer cair gitu ya, yang diperlukan adalah 834 mili alkohol 96%. Itu alkoholnya segitu, 834. Terus ditambah dengan hidrogen peroksida 3%, itu sebanyak 41 mili. Biar tidak kering kalau kena tangan,
itu nanti ditambah dengan gliserin. Gliserinnya cuma 15 mili. Gliserin itu bisa diganti dengan lidah buaya, gelnya. Gitu. Jadi membuatnya sangat mudah sekali. Kalau anak-anak mau buat, nanti bisa konsultasi dengan saya. Bahannya cuma 3 ya tadi ya. Alkohol 96%, sebanyak 834 mili. Terus hidrogen peroksida, ini berfungsi untuk membunuh spora jamur, untuk membunuh bakteri, untuk melumpuhkan dinding virus, itu pakai peroksida ini. Diperlukan cuma 41 mili, dan gliserin itu 14 atau 15 mili. Gliserin boleh diganti dengan gel lidah buaya. Baru nanti ditambah air bersih, air mineral, atau air mateng hingga volumenya menjadi 1 liter. Itu untuk yang spray, yang mudah. Nanti bolehlah saya share untuk komposisi dan cara membuatnya. Nah, kalau yang gel, ini ada bahan tambahan. Bahan utamanya sama, alkohol 96%, kemudian ada gliserinnya. Gliserin boleh diganti dengan gel lidah buaya. Lah, pembentuk gelnya ini yang kita perlu nyari di toko kimia, karena kalau nggak di toko kimia ini nggak ada. Yang pertama nanti pakai carbomer namanya. Ini pembentuk gelnya. Carbomer sama TEA, tetra etil amin, disingkat dengan TEA. Ini murah. Kalau carbomer itu 1 gram harganya cuma 1.000. Kalau TEA itu 1 mili harganya cuma Rp500. Nah, perlunya sedikit kok. Cuma untuk membuat yang gel ini butuh keterampilan khusus, perlu waktu membuatnya. Karena ada apa itu? Membuat gel induk dulu. Dari gel induk baru nanti dibuat menjadi gel sanitizer. Untuk membuat gel induk, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, nanti saya share aja. Untuk membuat gel induk, yang diperlukan adalah 5 gram carbomer, terus 210 ml alkohol, sama 30 ml air bersih. Itu diaduk hingga membentuk gel. Nanti gitu prosesnya. Saya ulangi, 5 gram carbomer, 210 ml alkohol, sama apa tadi yang satunya? 30 ml air itu ya, dicampur jadi satu hingga membentuk gel. Kalau gelnya sudah terbentuk, nanti ditambah dengan 5 ml TEA. Diaduk lagi hingga merata. Untuk menghasilkan 1 liter hand sanitizer, bahan yang diperlukan adalah 35 gram gel induk tadi, terus alkohol sebanyak 750 mili, ditambah air sekitar 120 sampai 150 ml. Diaduk sekitar 15 sampai 20 menit baru terbentuk hand sanitizer gel. Nah, nanti untuk detailnya bisa lihat di video saya atau bahan yang worksheet yang saya kirimkan ke anak-anak. Ini untuk apa ya? Untuk menjaga ini di rumah aja. Gitu ya. Terus kemarin ada pertanyaan dari teman-teman lain, bukan dari SMA BSS ya. Kenapa yang digunakan harus alkohol 96, kok bukan alkohol 70%? Kalau alkohol yang 70%, nanti dicampur dengan peroksida, dicampur dengan gliserin atau lidah buaya, itu kadarnya turun hingga menjadi sekitar 50 atau 60%, atau bisa dikatakan di bawah 60%. Kalau kadar alkoholnya sudah di bawah 60%, itu nanti digunakan sebagai hand sanitizer sudah tidak efektif. Ada bakteri yang tidak mati. Ada virus yang kulit pelindungnya itu sudah tidak pecah dengan alkohol segitu. Tapi kalau alkohol yang digunakan 96%,
itu nanti kadar akhirnya adalah sekitar 83%, sehingga sangat efektif digunakan untuk membunuh bakteri, membunuh jamur dan sebagainya. Atau boleh juga lah merusak kulit dari virus itu. Jadi boleh digunakan sebagai bahan pencegah untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi anak-anak nanti boleh membuat itu. Nah, kalau misalkan di rumah cuma punya alkohol 70% aja, apa yang bisa dilakukan? Ada yang punya alkohol 70% di rumah? Ada. Nah, itu lebih baik tidak ditambah dengan apa-apa. Langsung digunakan. Harapannya apa? Kadarnya tetap tinggi. Kalau ditambah air, ditambah apa, nanti kadarnya bisa di bawah 60%, nanti nggak efektif kan, eman sekali kan gitu ya. Lebih baik kalau sudah punya alkohol 70%, langsung dipakai. Nggak apa-apa. Nggak usah diencerkan lagi. Gitu caranya. Ada pertanyaan terkait dengan hand sanitizer dan sebagainya? Boleh, silakan. Ada. Iya, silakan. Sudah punya, Mister. Sudah punya? Beli atau buat sendiri? Buat sendiri sama beli. Alhamdulillah. Kalau beli agak mahal ya Mbak ya. Dengan kita buat sendiri. Gitu. Ya, alhamdulillah sudah punya. Nah, terus selain kita membuat hand sanitizer, itu target saya waktu kita pertama kali masuk di sekolah itu membuat face shield, pelindung wajah. Itu juga adalah salah satu bahan alat pelindung diri APD yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk membuat APD itu bahannya murah sekali, mudah sekali. Kalau anak-anak punya botol bekas, terutama botol minuman bersoda ya, yang ukuran 1,5 liter, itu kan ada. Itu bisa digunakan sebagai APD. Cukup kuat itu. Jadi untuk melindungi diri kita dari sebaran droplet istilahnya. Droplet itu adalah tetesan air yang keluar dari penderita COVID itu agar tidak mengenai kita. Itu boleh menggunakan APD yang semacam itu. Kalau membuat masker, nah kalau masker kan yang paling banyak sekarang masker kain gitu ya yang di pasaran. Efektif enggak itu? Sebenarnya kalau masker kain itu pori-porinya masih sangat besar. Dan Mbak ya, kalau masih sangat besar itu masih memungkinkan virus itu masuk. Nah biar nggak masuk dikasih apa? Bisa dikasih tisu di dalamnya, dilapisi tisu atau apa biar lebih aman. Begitu. Nah, itu informasi terkait dengan materi awal di kimia. Dengan kimia kita melakukan itu juga merupakan tindakan yang sesuai dengan apa? Kaidah ilmuwan. Jadi kalau kita sudah mengetahui segala sesuatu, ada penyakit misalnya gitu ya, agar tidak mengenai diri kita, kita harus melindungi diri kita sebaik mungkin. Itu sudah cara kerja ilmuwan. Menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan keluarga. Nah, caranya begitu. Mungkin ada yang disampaikan untuk pertemuan hari ini? Kalau misalkan hubungan kimia dengan ilmu lain itu nggak saya jelaskan detail ya, karena untuk metode ilmiah itu di mata pelajaran fisika, di pelajaran kimia, di pelajaran biologi itu sama. Yang membedakan adalah di bagian ini tadi, yang saya tekankan adalah bagaimana cara kita melindungi diri dari penyebaran virus COVID-19. Salah satunya pakai alat pelindung diri, masker, face shield itu, dan cara membuat hand sanitizer. Itu adalah tugas saya di kementerian agar menyampaikan ini di awal pertemuan dengan anak-anak kelas 10. Begitu. Ada pertanyaan? Gak ada? Tidak. Beneran gak ada? Enggak. Kalau nggak ada, berarti sudah selesai ya pertemuan kita, ditutup Pak. Karena kita belum masuk di ilmu kimianya, masih di pendahuluan aja. Kenapa? Bisa. Bapak ditutup. Apa ditutup? Habis ini pelajarannya apa? Setelah kimia.
Belum tahu. Baik, nanti gini, untuk pertemuan kedua, kita sudah masuk di kimia beneran ya. Jadi di kimia kan kita membahas ada materi, ada zat tunggal dan campuran. Kita langsung masuk yang di zat tunggal. Tadi ada apa? Ada unsur dan senyawa. Jadi di pertemuan kedua, kita langsung belajar itu. Apa itu atom, apa itu unsur, apa itu senyawa. Nanti kita pelajari dengan detail. Nah untuk hari ini, kita cuma belajar ini aja. Untuk lab nanti aja. Kita nggak sampaikan sekarang. Di modul juga ada ini, ada profesi yang berhubungan dengan kimia. Ini banyak sekali, nanti anak-anak bisa eksplorasi loh ya, di internet atau apa. Karena nanti ke depannya, peluang kerja orang-orang yang ahli di kimia itu luar biasa. Kemarin kakak tingkatmu cerita ke saya, yang baru lulus tahun, ayahnya itu kan punya perusahaan, mau membuat pabrik baru, membutuhkan 50 karyawan baru. 35 yang diperlukan adalah lulusan teknik kimia. Jadi dari 50 kan baru, orang teknik kimia yang diperlukan sebanyak 35. Jadi nanti peluang kerja anak-anak yang bergerak di bidang kimia akan jauh lebih banyak. Semua perusahaan itu pasti memerlukan orang-orang kimia. Mulai dari quality control, di manajemennya, tenaga teknisnya itu rata-rata orang kimia yang diperlukan dalam jumlah banyak. Jadi nanti tolong kalau kita belajar kimia dengan serius agar nanti bisa menunjang arah atau jalur profesi yang akan kita pilih ke depan. Begitu ya? Itu pengantar dari saya. Mau jadi dokter harus ahli kimia. Mau jadi apoteker harus ahli kimia. Mau jadi ahli gizi harus paham kimia. Begitu. Kecuali yang akuntansi. Akuntansi nggak diperlukan kimianya nanti gitu ya. Karena itu sudah bidang IPS. Oke, cukup ya hari ini ya. Cukup. Nanti silakan langsung diakses Google Classroom-nya. Gampang penyelesaiannya, mungkin hanya sekitar 15 menit akan terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.